warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dwi, anggota pertama dari kelompok ini. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi kebijakan publik. Apa sih evaluasi kebijakan publik itu? Ada yang tahu? Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kebijakan publik dari yang paling dasar terlebih dahulu. Studi evaluasi tidak terlepas dari melihat keberhasilan program atau kebijakan yang telah diterapkan oleh otoritas, dalam hal ini pemerintah. Dari segi sejarah, asesmen merupakan alat bagi setiap orang dalam berbagai disiplin ilmu untuk menganalisis dan juga untuk mengevaluasi berbagai penerapan sains dalam fenomena ilmu dan juga penerapannya. Oleh karena itu, ilmu evaluasi terdapat dalam berbagai ilmu seperti ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, administrasi, sosiologi, dan lain sebagainya. Ditinjau dari beberapa tujuan studi evaluasi, bahwa evaluasi adalah untuk mengumpulkan informasi, menentukan nilai dan juga kegunaan objek, mengontrol objek, meningkatkan objek, dan juga membuat keputusan. Beberapa ahli telah menjelaskan lebih rinci mengenai tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dampak program bagi masyarakat, pengevaluasi apakah program tersebut telah dilaksanakan sesuai rencana, mengukur apakah implementasi program memenuhi standar, dan lain-lain. Menurut Vendung, evaluasi berkaitan dengan interpretasi negara atau perubahan sosial, politik, dan administrasi yang sudah direncanakan seperti kebijakan publik, program publik, dan layanan publik. Evaluasi kebijakan dari perspektif siklus atau proses kebijakan publik pada posisi terakhir pasca implementasi kebijakan. Jadi, sudah sewajarnya apabila kebijakan yang diimplementasikan akan dievaluasi di akhir waktu setelah kebijakan itu diterapkan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengertian evaluasi kebijakan publik. Selanjutnya yaitu, menurut Muhajir dalam Winarno pada tahun 2008 menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik tersebut dapat membuahkan hasil, yaitu dengan cara membandingkan hasil yang sudah dicapai dengan tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan. Menurut Anderson dan Winarno pada tahun 2008 menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak pelaksanaan dari kebijakan publik tersebut. Sedangkan menurut William dan dalam Agustino pada tahun 2008, evaluasi kebijakan publik adalah kegiatan yang berkaitan dengan produksi informasi dengan nilai-nilai dan atau manfaat-manfaat dari hasil kebijakan tersebut. Jadi pada intinya, evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan dengan kriteria atau standar yang sudah diterapkan. Evaluasi kebijakan tersebut biasanya digunakan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggungjawabkan dan juga untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan tersebut untuk mencapai tujuan. Kemudian ada Bingham dan Felbinger, Howlett dan Rawls pada tahun 1995 dalam Nugroho tahun 2011 mengklasifikasikan evaluasi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama evaluasi administratif, yang kedua evaluasi yudisial, dan yang ketiga evaluasi politik. Evaluasi administratif di sini berkenaan dengan evaluasi sisi administratif anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan dalam pemerintah yang berkenaan dengan evaluasi di mana yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan, performance evaluasi yang menilai keluaran dari program yang dikembangkan oleh kebijakan, effectiveness evaluasi yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan, efisiensi evaluasi yang menilai biaya program dan memberikan penilaian
tentang keefektifan biaya tersebut. Dan yang terakhir, proses evaluasi, yaitu yang menilai metode yang digunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program. Yang kedua yaitu evaluasi yudisial, yaitu konstitusional atau evaluasi terkait masalah legalitas dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk kemungkinan pelanggaran sistem hukum, etika, peraturan administrasi nasional, dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir yaitu evaluasi politik, dengan kata lain menilai sejauh mana pemilih politik menerima tindakan publik yang diambil. Jadi penjelasan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai sejauh mana kebijakan publik tersebut dapat membuahkan hasil dengan membandingkan kebijakan publik yang sudah dicapai dengan tujuan atau sasaran kebijakan publik tersebut. Nah, setelah teman-teman mengetahui pengertian evaluasi kebijakan publik, teman-teman pastinya tidak akan bingung lagi mengenai pengertian evaluasi kebijakan publik. Atau di sini teman-teman masih ada yang bingung nih. Kalau masih ada yang bingung, tenang aja. Setelah ini teman-teman yang lain akan memaparkan video mengenai contoh-contoh dan kriteria-kriteria dari kebijakan publik tersebut. Hai, kali ini kalian ketemu aku, Widya Siska Dewi, anggota kedua dari kelompok ini. Aku di sini bakalan ngejelasin ke kalian tentang ciri-ciri evaluasi kebijakan publik, indikator evaluasi kebijakan publik, lalu ada pula langkah evaluasi kebijakan publik. Langsung aja yuk kita dengerin penjelasannya. Check it out. Pertama, aku bakalan ngejelasin tentang ciri dari evaluasi kebijakan publik. 1. Ada menemukan hal-hal yang strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja kebijakan. Yang kedua, evaluator itu harus mampu mengambil jarak dengan pembuat kebijakan, target kebijakan, pelaksana kebijakan, agar mereka terbebas dari batasan-batasan yang ada. Yang ketiga, ada menghasilkan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Keempat, dapat dilaksanakan dalam suasana yang kondusif. Dan yang terakhir, ada pelaksanaan evaluasinya itu harus mencakup rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan. Selanjutnya, aku bakalan ngejelasin tentang indikator-indikator dalam melakukan suatu evaluasi kebijakan publik. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih indikator-indikatornya itu apa aja? Nah, kalau kalian belum tahu, aku bakalan ngejelasin nih. Menurut dan menjelaskan bahwa indikator-indikator dalam melakukan suatu evaluasi kebijakan itu ada efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan yang terakhir itu ada ketepatan. Kemudian, menurut Edward A. Suhman, ada 6 langkah dalam mengevaluasi suatu kebijakan publik, yaitu 1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi. 2. Analisis terhadap masalah. 3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan. 4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi. 5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain. 6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Nah, gimana teman-teman penjelasan dari aku tadi? Udah paham atau masih kurang paham? Tenang, jangan panik. Kalau kalian kurang paham, bakalan dijelasin sama temanku yang satu lagi. Dia itu bakalan ngejelasin tentang pendekatan dari evaluasi kebijakan. So, kalian harus nonton video ini sampai selesai, oke? Dah. Halo, aku Wahyu, aku anggota terakhir dari kelompok ini. Masih stay nonton dong. Kalian pasti masih stay nonton harusnya kan. Oke, jadi teman-temanku di awal tadi udah ngejelasin tentang apa itu evaluasi kebijakan, dimulai dari ciri-cirinya sampai ke indikatornya. Nah, aku kali ini mau memaparkan tentang pendekatan-pendekatan evaluasi kebijakan serta tujuan dan fungsi dari evaluasi kebijakan publik.
Let's check it out. Oke, yang pertama aku bakalan ngejelasin tentang pendekatan dari evaluasi kebijakan publik. Dalam perkembangannya, studi evaluasi kebijakan itu melahirkan beberapa pendekatan seperti yang dijelaskan oleh William Dunn, di mana beliau itu membagi menjadi 3 pendekatan evaluasi kebijakan publik. Di antaranya ada evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi teoritis keputusan. Oke, aku bakal ngejelasin satu-satu nih. Pertama ada evaluasi semu. Evaluasi semu merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara luas. Asumsi utama dari evaluasi semu ini adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri atau self-evident atau tidak kontroversial. Oke, kemudian ada evaluasi formal atau formal evaluation, merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif juga nih untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan, tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Dari segi asumsi, utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Nah, dari segi metode, evaluasi formal itu menggunakan metode yang sama nih dengan evaluasi semu. Perbedaannya cuma terletak bahwa evaluasi formal itu menggunakan undang-undang sebagai dokumen kebijakan, wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan, dan mengspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Terakhir, ada evaluasi teoritis keputusan atau keputusan teoritis. Decision Theoretic Evaluation merupakan pendekatan dengan menggunakan metode-metode deskriptif juga untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil dari kebijakan secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Nah, perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan, evaluasi semu, dan evaluasi formal adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis ini berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan, baik yang tersembunyi atau yang dinyatakan. Dalam evaluasi ada hal yang tentunya ingin dicapai dalam pelaksana kebijakan, sebagaimana tujuan evaluasi menurut Hawes dalam Mulyadi 2016, yang menyatakan to measure the effect of a program against the goals it set to accomplish as a means of contributing to subsequent decision making about the program improving future programming. Di sini, Weiss itu menyatakan bahwa tujuan analisis evaluasi adalah bagaimana melakukan pengukuran efek dan dampak dari sebuah program atau kebijakan yang ada pada masyarakat. Nah, tadi kan udah tuh kita menjelaskan tentang beberapa pendekatan-pendekatan di evaluasi kebijakan publik. Nah, sekarang ini tuh aku mau ngejelasin tentang tujuan dan fungsi dari evaluasi kebijakan publik. Nah, beberapa tujuan dan fungsi evaluasi adalah 1. Mengukur efek suatu program atau kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan setelah adanya program tersebut. 2. Mengukur kepatuhan, yang mana artinya itu mampu melihat keseusiaan antara pelaksana dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 3. Memberikan eksplanasi yang logis dan realitas pelaksana sebuah program atau kebijakan. 4. Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan serta menilai keseusiaan dan perubahan program dengan rencana.
5. Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan implementasi kebijakan. 6. Melakukan auditing untuk melihat output kebijakan sampai pada sasaran yang dituju. Terus, auditing ini juga bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran dalam penyimpangan pada penggunaan anggaran dan ada tidaknya penyimpangan tujuan dan pelaksanaan sebuah kebijakan. Yang ketujuh, akunting untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari sebuah kebijakan. Misalnya nih, seberapa efektif program yang dimaksud dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan telah sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang terakhir ada memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk membuat keputusan lebih lanjut mengenai program pada masa mendatang sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dalam memenuhi akuntabilitas publik. Oke, karena aku udah selesai menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan dari evaluasi kebijakan publik serta fungsi dan tujuan dari evaluasi kebijakan publik. Dan teman-temanku juga tadi di awal sudah menjelaskan tentang evaluasi kebijakan publik, ciri-cirinya, indikatornya. Maka kayaknya ini tuh akhir video ini, guys. Aku perwakilan dari teman-temanku sebelumnya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini kami masih menggunakan bahasa yang berbelit dan terdapat kekeliruan. Kalau kalian mau ngasih kritik dan saran, boleh banget sih, itu bakal ngebantu kami buat tugas-tugas kami yang selanjutnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.